Orang-orang yang banyak berhasil itu tumbuhnya itu, mereka berkembangnya itu di lapangan ya, di lapangan kerja, bukan di perkuliahan. Kalau kalian cuman pinter teori saja, itu kalian belum bisa mempraktekannya dan belum bisa membuktikan kalau itu berhasil buat kalian atau tidak. Salam sejahtera para pemirsa YouTube semua dimanapun kalian berada. Terima kasih sudah mengklik channel ini, channel yang memberikan informasi, inspirasi, pencerahan, motivasi, tutorial untuk menunjang kalian menjadi pribadi yang unggul, pribadi yang sukses, kesuksesan yang tentunya berkah. Teman-teman sekalian, para pemirsa YouTube dimanapun kalian berada, terima kasih ya, kalian sudah selalu menyimak bahasan-bahasan yang saya sharing kepada kalian. Memang bahasan-bahasan saya itu saya memang memilih untuk memberikan kepada kalian adalah sharing tentang pengembangan diri, karena tidak ada yang dapat membantu kalian kecuali diri kalian sendiri ya. Sedangkan saya itu banyak dapat masukan, saya mempunyai guru-guru itu juga out of the box ya, karena ya mereka tidak mau dianggap guru, tetapi karena saya belajar dari mereka dan saya ilmu mereka itu saya bagi-bagikan juga kepada orang-orang lain ya, karena mereka itu membuat saya amazed, mereka itu membuat saya takjub gimana seseorang yang sudah berkubangan lumpur, ibaratnya itu sudah tidak punya apa-apa, itu bisa bangkit menjadi orang kaya gitu loh. Dapat dari mana gitu loh pikiran dia bisa menjadi orang kaya gitu loh, bisa menjadi pengusaha, bisa mengatur banyak orang ya, termasuk orang-orang lulusan S2, S3 diatur sama dia yang bukan lulusan apa-apa, yang dia hanya punya pengalaman ya, karena dia punya pengalaman, dia punya pengamalan ya, dan dia menyedekahkan hartanya dan dia membangun perusahaan itu untuk apa? Untuk membuka lapangan kerja buat banyak orang. Jadi bukan buat dirinya sendiri, bukan buat dirinya pribadi. Itu yang mau saya bahas ya. Yang mau saya bahas itu adalah bagaimana seorang mantan tukang sapu ya, seorang mantan gembel, ODGJ, dianggap gila, nggak punya harapan. Kalian kalau mengikuti channel-channel itu Mujigae pasti sudah akrab sama kelakuan guru kita ya, yang dianggap gila dulunya karena mempunyai mimpi, karena mempunyai pandangan, mempunyai visi yang tidak sama dengan keadaannya pada waktu itu. Orang sekelilingnya pasti mencemooh lah, tidak mungkin lah, hey, you itu gembel, you itu hanya tukang sapu, gimana mau menjadi orang berpenghasilan besar? Tetap aja jadi tukang sapu aja, udahlah, jangan berpikir muluk-muluk, jangan berpikir gede-gede, lu gila lu gitu ya kan. Apalagi yang ODGJ, lu ODGJ aja bisa sukses. Teman-teman sekalian pemirsa YouTube semua dimanapun kalian berada, saya nggak tahu ya apakah ada proses spiritual di balik itu semua, tetapi saya yakin tidak semua ODGJ juga yang berhasil ya, tidak semua mantan tukang tidak semua tukang sapu juga berhasil, tidak semua gembel berhasil, tetapi saya mau menularkan ini dari orang-orang yang bervibrasi positif, yang energinya positif ya. Saya mau memberikan sharing di mana mereka yang sudah tidak bisa apa-apa, tidak punya apa ya, kalau orang bilang itu channel ya, orang-orang yang duduk di belakang layar itu nggak punya, dia tukang sapu gembel temen aja nggak punya ya kan. Sekarang kalian mau nggak temenan sama seorang gembel? Mau nggak temenan sama tukang sampah, sama tukang sapu? Tidak, kalian tidak akan mau berteman sama mereka ya. Tetapi kalau mereka sudah jadi orang kaya, mau nggak kamu berteman sama mereka? Pasti ngantre. Itulah teman-teman sekalian para pemirsa YouTube semua dimanapun kalian berada, saya ingin membahas kenapa pada saat dia itu berhasil, dia itu malah bisa menguasai keadaan. Jadi
dia itu sembari dia berjalan, makanya dia itu belajarnya itu dari alam, dari praktek, bukan belajar dari perkuliahan, ya. Orang-orang yang banyak berhasil itu tumbuhnya itu, mereka berkembangnya itu di lapangan, ya, di lapangan kerja, bukan di perkuliahan. Kalau kalian cuman pinter teori saja, itu kalian belum bisa mempraktekannya dan belum bisa membuktikan kalau itu berhasil buat kalian atau tidak. Nah, sedangkan ini itu saya mengambil dari ilmu-ilmu mereka yang orang-orang lapangan, gimana cara mereka menguasai keadaan. Ya, cara mereka menguasai keadaan adalah dia itu mempelajari banyak orang, teman-teman sekalian. Dia tidak hanya mempercayai orang-orang untuk jadi bawahannya, tidak, ya. Karena dia itu sudah pernah tahu gimana sifat-sifat orang di luaran sana, di lapangan, ya. Seorang tukang sapu itu waktu dia nyapu, dia tahu, dia mempelajari karakter-karakter orang. Juga itu gembel itu juga, mantan gembel itu juga dia mempelajari karakter orang. Pada saat dia merekrut untuk bawahannya, untuk memimpin perusahaannya, dia itu mempelajari sendiri. Jadi dia itu mendampingi si HRD-nya itu, ya. Dia itu sampai tahu nama-nama pegawai-pegawainya, ya. Dia memperhatikan satu demi satu. Karena kenapa? Sebenarnya orang suka kan diperhatikan, seorang pegawai pasti suka ada atasan yang memperhatikan dia. Iya, tetapi sisi lain adalah atasan itu tahu sifat kalian. Atasan tahu kalau kamu mau berbuat curang atau tidak, itu dia tahu, ya. Dan dia pasti akan bergumul akrab sama kalian. Jadi seperti itu tekniknya, dia adalah dia tidak mau dikuasai oleh keadaan, dia menguasai lingkungannya itu. Ya karena kenapa? Mereka itu sudah belajar dari jalanan, ya. Orang kalau sudah belajar dari jalanan, ya, dia sudah tahu bagaimana cara survive di jalanan adalah kalian harus menguasai keadaan, bukan kalian dikuasai oleh keadaan, ya. Makanya orang-orang yang hebat-hebat itu, dia itu tidak bisa menjadi pegawai, ya, tetapi dia bisa pura-pura jadi pegawai, itu bisa, ya. Ya, mindsetnya itu sudah berubah. Mindset dia itu sudah bagaimana caranya aku bisa mendekati pegawaiku supaya aku bisa menguasai mereka, ya. Supaya aku bisa tahu apa yang sedang mereka pikirkan. Karena pikiran negatif itu akan merusak kinerja dia dan akan merusak perusahaan. Benar tidak? Dia berpikirnya tuh sampai seperti itu loh. Apakah kalian juga berpikir seperti itu? Ya kan? Kalau misalnya kalian seorang pegawai nih, kalian pegawai di luar negeri, ya. Kalian mungkin kerja di luar negeri sebagai pegawai, mungkin pabrik, mungkin tekstil atau apapun, ya. Kalau kalian diperhatikan sama atasan kamu, suka nggak? Suka kan? Ya kan? Tetapi kemungkinan atasan kalian itu memperhatikan kalian, gitu loh. Kalian itu moodnya itu dijaga terus, ya. Ada perusahaan-perusahaan yang seperti itu, mood karyawan, mood pegawai itu dijaga. Supaya apa? Supaya kinerja kalian tetap bagus, gitu loh. Karena itu yang paling utama. Karyawan atau pegawai itu adalah aset, teman-teman sekalian. Jadi kalau kalian sekarang belum mempunyai apa-apa, jangan berkecil hati, ya. Kalau kalian mempunyai visi, kalian mempunyai misi, kalian mempunyai cita-cita yang tinggi, coba cari jalan keluarnya. Bagaimana saya bisa membuat usaha saya berkembang? Bagaimana saya bisa membuat keadaan itu lebih baik untuk saya, ya? Kalian harus belajar dari keadaan, dan kalian harus berani. Berani apa? Merubah diri. Jangan kalian dikuasai oleh keadaan, tetapi kalian harus belajar meningkatkan kapabilitas diri, meningkatkan pengetahuan kalian untuk menguasai keadaannya. Salah satunya adalah mempelajari how to manage people, ya. Bagaimana kalian mempelajari pikiran orang, ya. Bagaimana cara kalian itu bisa melihat orang itu jauh lebih dekat, ya. Nah, itu caranya.
Caranya adalah kalian, kalau misalnya kalian ingin tahu pegawai kalian itu bagaimana keadaannya, itu negatif atau positif ya, mereka itu orangnya itu curang atau tidak, kalian harus mendekati pegawai itu. Kalian harus temani dia seperti kalian menjadi sahabat terbaiknya dia ya. Dari situ nanti orang yang mau berbuat curang jadi tidak mau berbuat curang lagi. Itu teman-teman. Jadi mereka itu ya belajar psikologi itu dari jalanan ya. Jadi kalian jangan remehkan seorang atasan yang belajar dari jalanan ya. Mereka itu diremehkan orang, dicemooh orang, ditendang, kemungkinan ya dilempar mukanya pakai kotoran. Tetapi karena mereka punya komitmen, mereka punya visi, mereka itu mempunyai misi, mereka kuat untuk menjalani itu semua. Dan apa? Alam semesta, Tuhan memberikan reward kepada mereka, dinaikkan derajat mereka ya, sampai mereka bisa menjadi atasan untuk orang-orang yang sekolah tinggi ya, orang-orang S1, S2 ya, padahal mereka tidak tahu atasannya itu seorang apa, tetapi ilmunya jauh-jauh lebih tinggi ya. Dia punya skill gimana cara menguasai orang ya, bukan dikuasai oleh orang. Jangan takut sama orang yang berpendidikan tinggi ya, karena mereka belum tentu punya keahlian yang tinggi ya. Karena orang-orang seperti yang mempunyai pendidikan yang tinggi itu hanya belajar dari teori ya. Mereka itu hanya menyuap, mereka itu hanya memenuhi kebutuhan-kebutuhan nafsunya saja. Mereka tidak tahu bagaimana caranya bertahan hidup, bagaimana caranya survive ya. Mental mereka itu tidak sekuat mental-mental orang yang belajar dari jalanan. Makanya kalau kalian masuk ke sekolah tinggi, sekolah di Amerika, di luar negeri sana, nggak tahu dimanapun ya, pokoknya kalian kalau lihat sekolah di luar negeri itu mereka diajarkan untuk turun ke jalan. Ada kok di Indonesia itu juga sudah ada. Mereka diajarkan untuk jualan di pasar. Pokoknya ada tugas akhir mereka itu adalah mereka membuat brand dan mereka itu harus berjualan ya. Itu caranya orang sukses, orang mau bisa mendapatkan kedudukan, orang mau bisa mempunyai penghasilan yang besar adalah kalian harus menguasai pasar, mau tidak mau ya. Makanya seperti ini, satu brand itu kadang itu bekerja sama dengan brand lain ya. Tapi orang nggak tahu, pelanggan itu, market itu nggak tahu kalau brand ini itu sebenarnya itu gabungan sama brand ini gabungan sama brand ini. Mereka membuat kelompok brand karena apa? Mereka itu tidak bisa menguasai pasar sendirian ya, kecuali mereka di belakang mereka itu adalah orang-orang yang hebat ya, orang-orang yang berpengaruh. Tetapi brand-brand yang berangkat dari nol, mereka itu akan berkoloni, mereka akan bersatu dengan brand-brand lain ya, untuk agar pasar itu mereka bisa kuasai, mau tidak mau gitu loh. Seperti itu para pemirsa YouTube semua. Kalau kalian seorang influencer itu apa? Menginfluence orang kan ya. Berarti apa? Kalian itu harus memberikan pandangan kepada mereka supaya mereka mau melakukan apa yang kalian lakukan. Bener nggak? Berarti itu apa? Kalian mempengaruhi pikiran mereka kan. Nah, seorang influencer itu harus mengerti orang. Seorang influencer itu harus mengerti dengan siapa mereka berhadapan. Seperti itu teman-teman sekalian. Jadi memang banyak untuk kalian menjadi orang yang keluar dari keadaan kalian, itu kalian memang harus banyak belajar teman-teman sekalian. Kalau kalian hanya menang di teori saja, itu kalian bakal keblowok. Kalian tahu ya bahasa keblowok ya. Keblowok ini begini, kalian itu bakal terperangkap oleh settingan yang sudah dibikin oleh orang lain, seperti itu. Jadi kalian itu harus mempunyai pandangan sendiri, kalian itu harus mempunyai pakem sendiri ya. Bagaimana cara melatih itu ya, kalian itu harus harus kuat dengan apa yang kalian yakini
Seperti itu teman-teman, itu yang agak susah. Itu yang saya mau sharing kepada kalian di sini. Saya mengambil ilmu-ilmu dari orang-orang yang sudah tadinya tidak ada harapan, tidak mempunyai pengaruh apa-apa, kok bisa menjadi seseorang yang berpengaruh? Kok bisa mempunyai perusahaan yang besar? Tuh, bisa menginfluence banyak orang dan bisa menguasai keadaan. Nah, itu teman-teman. Jadi satu lagi itu, kalian juga jangan terkuasai oleh yang namanya materi ya. Kalian harus gunakan materi itu ya. Jangan kalian simpan-simpan ya. Kalian harus putar materi itu, tapi kalian harus pelajari keadaan ya. Saya tidak mengajarkan untuk kalian harus spend money atau spend materi kalian itu segera ya, bukan ya. Tetapi untuk keadaan sekarang memang kalian harus mempunyai simpanan ya. Saving itu kalian harus mempunyai untuk keadaan kalian ke depan ya. Kalian harus mempelajari saving bentuk apa yang bisa meningkat ya. Jangan kalian hanya berpatokan pada nilai rupiah saja. Kalian harus melihat keadaan karena nilai mata uang itu juga berubah-ubah, berbeda-beda. Nah, itu caranya kita menguasai keadaan, caranya kita menguasai gimana cara kita meningkatkan keadaan ekonomi. Kita jangan dikuasai oleh materi, tetapi kita harus belajar menguasai materi ya. Kalau kita hanya dikuasai oleh nilai rupiah, kita nggak tahu kalau ada dolar, ada pound sterling, ada nilai-nilai mata uang lain. Kita harus belajar berinvestasi ya. Salah satunya itu ya, investasi kita itu tidak hanya ke ilmu saja. Jadi kita investasi ilmu, kita bisa belajar dari YouTube ini ya. Ini kalian bisa mempelajari apa yang sudah saya sharing. Tetapi kalian juga harus mempelajari cara kalian menguasai keadaan ekonomi kalian ya. Kalau orang yang stratanya menengah sampai rendah itu mereka dikuasai oleh materi, oleh uang. Nggak ada uang mereka nggak bisa berkarya. Tetapi orang yang keadaan stratanya itu di atas kaum menengah ya, itu pikirannya sudah gila. Mereka tidak dikuasai oleh materi, tetapi bagaimana tanpa materi dia bisa menghasilkan materi. Nah, teman-teman sekalian, cobalah rubah mindset kalian, rubah cara berpikir kalian. Kalau janganlah kalian dikuasai materi, tetapi kalian harus berkarya tanpa kalian berpikir berapa modalnya, berkarya tanpa kalian berpikir harus menyediakan apa. Tetapi pada saat kalian punya proposal, pada saat kalian punya sesuatu untuk dijual, itulah yang paling utama, karena di situ kalian akan mendapatkan materi. Dari materi yang kalian dapat, jangan dihabis-habiskan untuk memenuhi nafsu kalian ya, memenuhi nafsu fisik kalian ya, misalnya makan, beli sesuatu yang kalian itu harus merawatnya, misalnya mobil mewah itu kalian harus merawatnya loh, bensinnya mahal ya, belum perawatannya, belum pajaknya, rumah mewah. Jangan dulu kalau kalian belum sanggup putar uang itu sampai uang itu bekerja untuk kalian. Maksudnya apa bekerja untuk kalian? Kalian mendapatkan yang namanya passive income. Makanya kalian jadilah seorang content creator. Karena content creator itu kalian akan mendapatkan passive income, di mana kalian tidak bekerja, uang itu akan datang kepada kalian. Tetapi ya kalian harus membuat sesuatu. Jadi kalian itu harus berusaha membuat karya untuk menghasilkan passive income ya. Jadi bagaimana caranya? Seorang content creator itu bikin video yang banyak teman-teman, karena kita nggak akan tahu video kita itu akan diperlukan orang itu kapan ya. Mungkin 1 tahun lagi, mungkin 2 tahun lagi, 3 tahun lagi. Tetapi kalau kalian masih aktif ya membuat video misalnya sehari sekali kalian bikin video, itu kalian akan mendapatkan passive income lama-kelamaan ya. Teman-teman sekalian, para pemirsa YouTube semua dimanapun kalian berada, kalian mudah-mudahan kalian selalu dalam keberlimpahan dan keberkahan. Terima kasih, mudah-mudahan video ini bisa memberikan pencerahan, inspirasi, motivasi kepada teman-teman sekalian ya, untuk menjadi pribadi unggul, pribadi sukses berkah. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.